Pesertanya kok cuma 10.
Ci.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Kurnia Muhajarah MSIA selaku narasumber. Yang terhormat Saudara Ahmad Rohendi selaku Koordinator KKN MIT Kelompok 25. Dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman peserta webinar moderasi beragama yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah, rahmat, dan berkah. Dan yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, sosok terbaik alam semesta yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Perkenankan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Dan yang ketiga, acara inti. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan ummul kitab. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Koordinator KKN MIT Kelompok 25, yaitu Saudara Ahmad Rohendi. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk pembawa acara Mbak Salma. Yang kami hormati Ibu Kurnia selaku pemateri, yang kami hormati juga semua teman-teman dan peserta yang hadir pada kesempatan hari ini. Langsung saja ya, saya di sini sebagai koordinator dari kelompok KKN ini. Kita pada siang hari ini membahas masalah toleransi, merawat toleransi. Pada kontekstual modern sekarang ini, toleransi itu menjadi landasan untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari. Di mana lagi kita banyak sekali melihat problematika di media sosial maupun internet dan kehidupan sosial kita, sekeliling kita juga, bahwa toleransi itu sangat perlu untuk dikedepankan dan ditempatkan pada urutan yang pertama, karena kalau kita melihat lagi data bahwa kita melihat sebagai memposisikan diri sebagai kaum yang masih muda dan masih punya semangat yang tinggi, ini kita mau dibawa ke arah yang mana? Kita punya data yang banyak bahwa bonus demografi ini sangat berkesempatan bagi kita, dan juga semangat beragama kita yang Indonesia ini banyak sekali macam agamanya yang ada, itu sangat perlu untuk dijadikan landasan bahwa kita kedepannya mau ke arah kemana. Survei penelitian itu mengatakan bahwa 25 tahun ke depan kalau tidak dimanfaatkan bonus demografi ini, itu akan menghasilkan generasi penerus yang cacat. Dalam artian cacat adalah kita tidak benar-benar memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Nah, kita kembalikan lagi pada toleransi beragama. Sangat banyak juga persoalan di media sosial yang kita soroti. Ada macam-macam contohnya, misal buzzer, atau kita
toksik di internet dan segala macam itu perlu gali lebih dalam, bahwa apa sebenarnya toleransi itu dan bagaimana sebenarnya kita kaum milenial, bisa dikatakan, atau generasi Z yang sangat dekat dengan internet dan dunia modern ini, tidak hanya kita merawat toleransi di lingkungan sekitar kita, memang itu penting, that's important, tapi juga di dunia modern kita punya ruang publik yang berbeda. Kita punya cara hidup yang berbeda di dunia modern. Kita enggak setiap hari tatap muka sama orang-orang, tapi kita bahkan jauh lebih aktif di media sosial untuk bersosialisasi itu. Maka ini konteks toleransi ini juga kita perlu lompatkan ke ruang publik yang berbeda. Ruang publik kita enggak cuma ada di masyarakat sekitar, kita keluar saling salaman satu sama lain, tapi bagaimana toleransi itu juga dirawat di era modern yang speed informasinya sangat cepat seperti ini. Itu sih gambaran toleransi yang bisa saya sendiri sampaikan. Untuk jauh lebih dalamnya, ilmu yang akan disampaikan sama Bu Kurnia mengenai toleransi beragama, karena agama sangat krusial untuk dijadikan alat kita terpecah belah. Agama sangat dijadikan sebagai cambuk kita perpecahan satu sama lain. Kita melihat konteks banyak juga Facebook bisa dijadikan untuk menarik massa, untuk menghancurkan agama satu dan yang lain. Banyak pernah terjadi juga di Indonesia beberapa titik, tapi mungkin itu saja. Yang akan lebih jauhnya nanti materi bisa disampaikan sama Bu Kurnia mengenai merawat toleransi beragama ini di dunia modern. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Salma. Terima kasih saya ucapkan. Ketiga, yaitu acara inti yang akan dipimpin oleh Saudara Taufik Al-Fazri selaku moderator. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Master of Ceremony, Salma Farisya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Taufik Al-Fazri. Di sini sebagai moderator yang akan membimbing berjalannya webinar ini. Sebelum membacakan CV dan menyinggung tema webinar ini, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Kurnia Muhajarah sebagai materi di sini, dan teman-teman semua KKN dan peserta yang sudah bergabung di dalam webinar ini. Tema webinar ini yaitu merawat toleransi di era modern. Sudah menjadi rahasia umum kehidupan bermasyarakat di tengah keragaman Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Tentunya selalu ada konflik yang mencuat akibat adanya sentimen antar golongan. Melihat beberapa kasus intoleransi agama bukan hal baru dan sudah menjadi pekerjaan rumah lama. Kasus-kasus perpecahan seperti konflik umat Kristen dan Muslim di Poso pada akhir tahun 90-an, juga konflik di Ambon pada tahun 1999 yang diawali pemalakan pemuda Muslim pada warga Nastami. Itu merupakan contoh kasus intoleransi di negeri ini. Mengapa itulah pentingnya merawat toleransi guna untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini. Itu saja mungkin yang saya sampaikan buat bahas ini mengenai tema kali ini. Kemudian saya akan membacakan CV dari Ibu pemateri Dr. Kurnia Muhajarah MSI. Nama lengkap Dr. Kurnia Muhajarah MSI, tempat tanggal lahir Kuala Trengganu tanggal 29 Agustus 1985. Pangkat atau golongan 3B, asisten ahli.
Jabatan Penata Muda Unit Organisasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Alamat rumah Perum Gria Lestari Blok A2 Gondorio Ngalian Semarang. Nomor telepon 085 740 011 198. Email kurniamuhajarah@walisongo.ac.id. Pendidikan formal TK Nurul Islam Semarang, SD Negeri 1 Jerakah Semarang, SMP Negeri 1 Semarang, MAN 1 Surakarta, S1 Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Walisongo, S2 IAIN Walisongo, S3 Studi Islam UIN Walisongo Semarang. Pengalaman jabatan sebagai redaktur jurnal CID, kemudian bendara Tekkepada FDK, sekretaris laboratorium dakwah, kemudian tim penerjemah bahasa Inggris FDK, dan terakhir sebagai Pimret Munazdama. Pengalaman organisasi sebagai PC Fatayat NU Kota Semarang, kemudian PP LIPI Jateng, MUI Kota Semarang, LSIS Provinsi Jawa Tengah, Direktur IDE Indonesia, kemudian terakhir sebagai Wakil Ketua KKNU Kota Semarang. Kepada Ibu Kurnia Muhajarah, saya persilakan untuk menyampaikan materi mengenai merawat toleransi di era modern. Monggo, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa suara saya bisa terdengar dengan baik? Terdengar, Bu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman semuanya, terima kasih hari ini, siang ini untuk kesempatannya di saat ini jam-jam kritis, kita tapi akan berbicara sedikit lebih serius tentang merawat toleransi kehidupan beragama perspektif Islam. Kenapa saya memilih judul lebih fokus untuk keberagamaan, untuk fokus aja di umat Islam, karena posisinya memang saat ini mungkin kebanyakan dari kita adalah umat Islam, itu yang pertama. Lalu yang kedua ini juga karena saya ini single speaker. Biasanya kalau saya single speaker berarti saya berada untuk sendiri, berarti perspektif yang akan saya pilih Islam. Tapi ketika misalnya ada dua speaker, mungkin yang satunya Bante atau yang satunya Romo, satunya pendeta, kayak gitu ya. Jadinya saya akan berbicara dari perspektif yang lebih luas, dari perspektif kacamata agama. Namun karena hari ini, siang ini saya akan berbicara untuk kategori single speaker, jadi saya lebih berpikir untuk saya akan mengambil dari perspektif Islamnya saja. Bisa dimulai untuk share screen-nya. Siapa yang akan membantu? Terima kasih ini untuk kesempatannya. Terima kasih untuk moderator Mas Taufik. Terima kasih tadi juga untuk MC Mbak siapa tadi ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Salam hormat juga untuk Pak Mas Hilal. Pak Mas Hilal dari Febi, itu rekan saya. Luar biasa banget, baik banget. Nah, oke. Siang hari ini untuk KKN MIT 2000 KKN MIT kelompok 5 ya Mas Taufik ya. Kelompok 25. Ini poskonya ada di mana nih? Di Tlogo Pucang, Bu, Temanggung. Oh, Tlogo Pucang Temanggung. Oke. Ini tema yang luar biasa bagus banget. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena memang ada banyak hal yang memang bisa dipotret. Di Temanggung itu juga lokasinya juga syahdu banget di sana. Di Temanggung, Magelang itu ada beberapa lokasi, beberapa titik memang ada beberapa umat dengan lintas agama. Nanti kita akan bicarakan. Nah, untuk tema webinar kali ini adalah merawat toleransi kehidupan beragama perspektif Islam. Oke, next. Okay.
Ayat pertama, surah pertama yang akan kita bahas yakni tentang Al-Kafirun ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma battum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Biasanya kalimat yang terakhir lakum dinukum waliyadin ini adalah hal-hal yang ketika interpretasinya salah akan dikatakan salah, ketika interpretasinya benar akan dikatakan benar. Nanti kita akan bahas. Ayat selanjutnya. Oke, Mbak Nurul Sofa. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayusubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Jadi ini ada beberapa ayat yang memang kontradiktif yang ketika kita melihatnya salah nanti akan salah. Slide selanjutnya. Dasar permasalahan. Kenapa kita harus tahu dan juga tahu banyak tentang toleransi, batasan-batasannya itu apa? Dasar permasalahannya adalah agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, perdamaian dan persaudaraan. Nilai dan ajaran yang agung ini berlaku untuk siapa saja, sebab sejatinya Islam adalah rahmatan lil alamin. Adil berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya dan memberikan hak sesuai dengan haknya. Begitu juga dengan toleransi dalam kehidupan beragama. Nah, nanti di sini akan kita telaah batasan-batasan untuk toleransi itu bagaimana. Nah, slide selanjutnya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Gusti Allah itu tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu. Karena agama tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Nanti kita akan lihat batasan-batasannya kenapa ayat-ayat ini yang memang sering kita pakai untuk hal-hal yang berbau universalisme agama. Selanjutnya. Nah, ketika kita melihat nih, Allah itu memberikan batasan yang luar biasa terhadap problematika tentang toleransi. Namun, saat Allah memberikan batasan-batasan, Allah memberikan petunjuk-petunjuk, Allah memberikan dasar hukum yang memberikan kita ruang untuk toleransi, tapi realitas yang berlaku di lapangan adalah justru realitas perilaku intoleransi di masyarakat. Salah satunya penistaan terhadap agama, menghina keyakinan, menghina simbol, menghina ulama, menghina tokoh agama, melakukan perusakan rumah ibadah, penghalangan pendirian tempat ibadah, penghalangan terhadap pelaksanaan ritual ibadah, ujaran kebencian, fitnah, ancaman, terutama melalui media sosial. Kemarin-kemarin kita juga lihat misalnya nih ada stupa Buddha di Candi Borobudur itu diubah tidak lagi menjadi stupa gambar Buddha, tapi diubah menjadi gambar Jokowi. Itu contoh paling mudah. Kita bisa lihat lagi itu kita lihat dari ujaran kebencian dan juga bentuk pelaksanaan ritual ibadah. Jadinya dewa mereka, Tuhan mereka itu diserupakan dengan Jokowi. Dan kita juga lihat yang melakukannya adalah orang yang terpelajar. Dan saat ini sudah dilaporkan di 2 organisasi keberagamaan, beragama Buddha, dan itu dilakukan secara sadar. Itu kan ngeri itu. Nah, kita juga lihat lagi misalnya, ada juga simbol-simbol keagamaan, simbol-simbol tradisi kok yang juga dilecehkan. Dilecehkannya begini, ketika kita sudah tahu nih, yang namanya nasi uduk. Nasi uduk itu berarti simbolnya adalah halal. Ketika nasi uduk rasa rendang itu juga sudah dalam konotasi ketika rendang itu adalah rendang sapi. Tapi ternyata yang berlaku yang kemarin juga ribut adalah bukan lagi rendang sapi, tapi diubah menjadi rendang babi.
Kemarin juga ada lagi di Jakarta, nasi Padang dengan rendang. Ternyata rendangnya bukan rendang sapi, tapi rendang daging babi. Padahal konotasi kalimat nasi Padang itu berarti dari Padang. Dari Padang itu berarti simbolisasinya adalah masyarakat-masyarakat matrilineal. Orang-orang di Padang juga memiliki simbol keislaman yang sangat tinggi. Dengan ada kalimat di sana adalah adat basandi kitabullah. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Jadinya syarat itu bersendikan kepada adat itu bersendikan kepada syarak dan syarak bersendikan kepada agama Allah. Jadi di situ tanpa sadar sebenarnya orang-orang juga melakukan penistaan agama. Karena apa? Itu kita sudah berbicara tentang simbol. Simbol agama Buddha adalah dengan stupa. Tapi stupanya dirupakan dengan Jokowi. Itu kan sudah luar biasa itu. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang sadar dengan orang-orang yang terpelajar. Kita juga lihat tuh. Misalnya rendang, nasi Padang rasa rendang. Konotasi orang-orang di sana adalah kalau nasi Padang itu berarti dari Sumatera Barat, dan juga kalau misalnya daging rendang itu bukan daging rendang babi, tapi daging rendang sapi. Bukan juga daging rendang daging kerbau, tapi daging rendang rasa sapi. Nah, itu juga ada simbol-simbol yang sebenarnya sudah kebablasan. Kita lihat lagi kemarin. Simbol-simbol yang sebenarnya awalnya tidak bersinggungan langsung, tapi ternyata kasus Holy Wings yang kemarin yang sangat santer. Kasus Holy Wings itu memang sudah jadi tradisi. Setiap 1 minggu sekali ada kocokan nama-nama yang dikeluarkan untuk bisa menaikkan Holy Wings. Nah, di sana apa? Jadinya pas kebetulan misalnya nama-nama sebelumnya itu ada Ibrahim sama Aminah misalnya. Tapi saat itu memang tidak terlalu kental. Karena apa? Ibrahim itu kan tidak hanya sebagai simbol agama Muslim. Ibrahim, tapi juga ada agama Ibrani, juga ada agama Yahudi juga di sana, tapi tidak dengan nama Muhammad. Kebetulan kemarin kenapa harus Holy Wings di Jakarta itu ditutup, padahal dia punya 13 diskotik, punya 13 pub di sana. Kenapa? Karena kebetulan yang muncul namanya saat pengocokan di minggu itu adalah Muhammad and Maria. Muhammad adalah simbol dari Muslim dan Maria adalah simbol nama dari umat Kristiani. Jadi sebegitu urgennya kenapa ketika kita berbicara tentang moderasi beragama, ada banyak hal yang kita bisa lihat. Jadi ada simbol-simbol keagamaan, ada simbol tentang tradisi, ada simbol tentang sosial. Makanya untuk ketika kita berbicara tentang moderasi beragama memang harus orang-orang yang khusus, bukan apa-apa, bukan berarti untuk pendeklarasian diri atau pengkultusan, bukan. Karena memang masalahnya tidak hanya masalah agama saja, tapi menyangkut banyak hal dalam ranah-ranah kehidupan gitu ya. Oke, slide selanjutnya. Oke, kita lihat nih data-data kasus intoleransi di Indonesia. Dari data di tahun 2010 itu menerima 84 pengaduan yang terdiri dari kasus pengrusakan, gangguan penyegelan rumah ibadah sebanyak 26 kasus dan lain-lain. Pada tahun 2011 itu juga bagaimana? Kita lihat nih kasus-kasus yang lainnya. Oke, next selanjutnya. Slide selanjutnya. Di tahun 2012 tercatat 68 pengaduan dengan rincian perusakan, penyegelan rumah ibadah sebanyak 20 kasus, konflik dan sengketa internal 19 kasus, gangguan dan pelarangan ibadah 17 kasus, diskriminasi minoritas terhadap penghayat kepercayaan 6 kasus. Tahun 2013 juga Komnas HAM juga menerima ada 39 berkas pengaduan. Ini baru tahun-tahun di belasan. Nah, makanya sejak tahun 2019 ada pengarus utamaan moderasi beragama di Indonesia. Bayangkan Indonesia itu terdiri dari 17.000 lebih pulau, diliputi dengan 210 juta rakyat Indonesia. Indonesia juga punya 6 agama kepercayaan resmi dengan 6 agama resmi, belum juga termasuk beberapa kepercayaan
Jadi ada banyak umat beragama yang harus juga diakui, ada juga penghayat kepercayaan yang juga tidak diakui tapi memang dihormati. Sebegitu kompleks Indonesia, cuma luar biasa Indonesia. Kenapa Indonesia bisa merawat keberagamaan itu dengan cara yang luar biasa. Nah, cuma ini karena ini posisinya adalah revolusi industri 4.0 sama 5. Society. Ini sudah era-era digital, juga era-era society, ini ada 5.0, makanya pengaruh utamaan moderasi beragama di seluruh PTKIN seluruh Indonesia dengan adanya mata kuliah Islam dan moderasi beragama, seluruh ASN harus dimoderasi beragamakan, itu juga sangat penting karena memang kondisi sosial di Indonesia memang luar biasa konflik, luar biasa berpotensi untuk konflik, tapi para penggede-penggede di Indonesia yakin beragama dengan banyak agama, beragam keberagaman ini tidak menjadikan Indonesia itu semakin runtuh, tapi semakin jaya, semakin maju. Selanjutnya, kita akan melihat nih sebenarnya apa sih toleransi. Toleransi itu mempunyai kata dasar toleran, yang artinya menurut KBBI adalah bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jadi sebenarnya yang ada dalam calon toleransi ini sebenarnya kita kok yang harus aware. Kita untuk bisa mensikapin orang lain, itu tidak harus orang lain untuk bagaimana caranya untuk mensikapin kita, tapi bagaimana caranya kita untuk bisa menghadapi dan juga menghargai perbedaan. Jadi ada pola yang sebenarnya harus kita aware di sini. Jadi adanya toleransi itu kitanya dulu. Pendirian kita sendiri, kita harus aware ada orang lain yang mungkin akan berbeda pendapatnya, yang mungkin akan berbeda kepercayaannya, yang juga mungkin akan berbeda kebiasaannya, yang juga mungkin akan berbeda kelakuannya. Lanjut. Kita lihat lagi nih, kalau mau Benjamin Kaplan, di sana beliau mengemukakan adalah toleransi adalah suatu perilaku hidup yang berdampingan dengan damai dengan orang lain yang menganut agama yang berbeda. Jadi kalau ini Kaplan ya lebih menuju ke sosialisasi agamanya. Kalau saya pribadi, toleransi itu tidak hanya sekadar sikap untuk menghargai, tidak hanya sikap saja, tidak hanya perilaku saja, tapi juga cara pandang, tapi juga pola pikir. Ketika pola pikirnya kita memang sudah tahu memang Allah itu menciptakan yang berbeda, ya berarti bagaimana caranya kita untuk bisa berbeda dan memperlakukan orang lain dengan cara yang berbeda. Lanjut. Toleransi ialah sikap untuk menghargai, saling menghormati, dan respect terhadap sesama manusia, dan tidak untuk mengganggu agama orang lain. Berarti sebenarnya toleransi di sini itu sebenarnya tidak hanya hal yang berkaitan dengan saling menghargai saja, tidak hanya yang berkaitan dengan diri kita sendiri, tapi juga respect terhadap sesama manusia dan juga tidak mengganggu agama orang lain. Jadi sebenarnya kalau kasus toleransi di sini itu sebenarnya tidak hanya untuk sikap untuk menghargai pendapat saja, tapi lebih spesifiknya adalah untuk menghargai perbedaan, dan lebih spesifikasi lagi untuk terhadap agama-agama dari yang lain. Lanjut. Nah, ini poin sangat amat penting sekali. Jadi teman-teman semuanya dalam konteks untuk moderasi beragama, kita akan lihat nih, harus akan ada batasan toleransi. Toleransi itu tidak digebyah-uyah. Digebyah-uyah itu maksudnya tidak dicampur adukan, harus ada batasan toleransi. Memaknai toleransi itu bukan berarti kompromi terhadap masalah akidah dan ibadah. Iki salah loh, hati-hati loh. Bukan artinya Muslim itu mengikuti misalnya orang Kristiani. Bukan seperti itu. Bukan berarti orang Muslim itu posisinya mengikuti peribadatan agama Hindu, bukan. Tapi toleransi misalnya. Jadi tidak ada kompromi dalam masalah akidah dan ibadah. Jadi gini, Muslim itu agama Islam itu Tuhannya Allah. Itu sudah Allah. Wallahu ahad, Gusti Allah itu cuma tunggal. Dalam agamanya lain, ketika ada Tuhannya itu
ketika Tuhan itu memang ada banyak, kita harus melihat, kita harus menghargai Tuhannya di sana memang banyak. Kalau Allah dalam agama Islam, ya sudah, Tuhan itu satu, Allahu Ahad, dan namanya adalah Allah. Ketika di agama lain namanya itu berbeda dengan jumlah yang mungkin tidak hanya satu, ya kita harus bisa menghargai. Nah, perihal pemaksaan bagi umat muslim menggunakan atribut agama lainnya hanya karena sebuah tuntutan pekerjaan itu sudah melanggar akidah. Misalnya, umat muslim pakai jilbab, ini sudah hargai bahwa itu adalah sebuah keragaman. Oleh sebab itu, ikut merayakan Natal, mengucapkan Natal, dan apalagi menggunakan atribut Natal itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau misalnya untuk merayakan Natal, untuk ikut merayakan Natal boleh. Ini saya ada yang salah nih. Untuk ikut merayakan Natal kita nggak boleh, tapi untuk mengucapkan Natal kita boleh. Tapi ketika sudah menggunakan atribut yang berkaitan dengan agama lain, itu yang tidak boleh dilakukan oleh umat muslim. Ya, jadi batasannya harus jelas. Jadi kalau misalnya nih dalam perayaan dalam perayaan kasus Natal, dalam perayaan saat adanya Natal, kalau umat muslim boleh nggak Bu nyiapkan minuman? Boleh. Nyiapkan minuman, jadi tukang parkir misalnya, memberikan misalnya saat mereka sedang misa, kita tidak menghidupkan adannya tidak menggunakan toa yang sangat kencang misalnya. Sama seperti kemarin saat misa, kemarin kita Idul Adha di hari Ahad. Harusnya ada kan beberapa titik wilayah itu yang antara masjid dan juga gereja itu berhadapan-hadapan. Ketika posisinya seperti itu sudah dikomunikasikan sebelumnya, umat Kristiani tidak melakukan misa di saat umat Islam sedang melaksanakan sholat Idul Adha. Itu kan luar biasa itu. Ini di Semarang sini juga sama, di Surabaya juga sama. Yang misanya biasanya jam 7, jam 8 dipindahkan dulu misanya di malam hari. Mereka beribadah di malam hari, atau misalnya dilakukan setelah jam 10 pagi. Itu bentuk toleransi yang sangat amat luar biasa. Jadinya bentuk toleransi seperti inilah yang memang harus dirawat. Kenapa? Karena memang kita beragam. Kita tidak hanya melihat diri kita sendiri, tapi juga melihat agama-agama yang lainnya. Lanjut. Nah, ini kita bisa lihat nih. Kasus toleransi tanpa batas di era Nabi. Suatu ketika ada beberapa orang kafir Quraisy, yaitu Al-Walid bin Mughirah, menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menawarkan toleransi kebablasan kepada beliau. Mereka berkata, wahai Muhammad, bagaimana jika kami beribadah dengan Tuhanmu dan kalian Muslim juga beribadah kepada Tuhan kami? Ini adalah contoh bertoleransi yang kebablasan. Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Jadi nggak boleh ada batasan toleransi. Batasan toleransi adalah kalau dalam kacamata fikih, kalau mau bertoleransi dalam ajaran-ajaran ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang tidak langsung berurusan sama Tuhan, tapi ibadah yang berurusan langsung dengan manusia dan manusia. Itu adalah batasan toleransi. Jadi kalau untuk masalah peribadatan antara makhluk dan juga Tuhan, itu sudah ranah ibadah dan ranah akidah. Tapi ranah ibadah yang mahdhah. Tapi kalau ranah ibadah ghairu mahdhah, itu ranah ibadah yang pada tataran manusia ke manusia. Ketika sudah manusia ke manusia, berarti automatically yang akan kita lihat adalah ibadah ghairu mahdhah, ibadah untuk bisa menghormati orang lain dan orang lain. Jadi tidak boleh batasan toleransi adalah dalam bidang akidah dan juga ibadah mahdhah. Selanjutnya, nah, sekarang kita potret nih, sebenarnya kenapa sih kalau sudah agama sudah menselaraskan, ketika ada di agama Kristiani misalnya, mereka mengajarkan tentang cinta damai, mereka mengajarkan tentang always say about love, selalu kata-katanya tentang cinta, tapi kenapa sih harus ada intoleransi dalam beragama? Nah, faktor-faktor yang menyebabkan yaitu lemahnya pemahaman terhadap nilai dan ajaran agama, lemahnya pemahaman terhadap norma masyarakat dan juga konstitusi negara, adanya syahwat politik tentang kekuasaan, adanya kesenjangan sosial ekonomi. Nah, ini penting banget nih.
Jadi sebenarnya mungkin bungkusannya adalah bungkusan agama, tapi behind the scene. Tapi latar belakang di belakangnya itu sebenarnya bukan tentang agama, tapi tentang kesenjangan sosial ekonomi. Nah, saya bilang konflik sosial yang berbau agama, yang berbalut agama yang ada di Tolikara di Papua itu sebenarnya adalah konflik agama. Tapi sebenarnya bukan semata-mata konflik agama, tapi itu adalah konflik agama yang dibalut dengan sosial ekonomi. Karena apa posisinya? Orang-orang Jawa yang ada di sana rata-rata beragama Muslim. Dan orang asli pribumi di sana itu rata-rata beragama, kalau nggak Katolik itu berarti Kristiani. Nah, kebetulan sekali dulu itu di tahun 2020-an, 2019-an itu ada konflik atas nama agama. Konflik atas nama agama di sana sebenarnya adalah tidak semata-mata karena agama sebenarnya. Kenapa adanya pelarangan rumah ibadah di sana? Bukan semata-mata karena itu, tapi tidak diperbolehkan adanya pembangunan menara dikarenakan di sana posisinya adalah orang-orang Jawa yang beragama Muslim itu adalah orang-orang pekerja keras dengan status sosial yang jauh lebih baik daripada orang-orang asli pribumi yang mereka dalam tanda kutip memang banyak nganggur, pendidikannya memang juga tidak sebaik orang-orang yang berada di Jawa. Jadinya konflik itu memang dalam balutan agama, tapi sesungguhnya adalah konflik sosial ekonomi. Faktor intoleransi yang lainnya adalah kejahatan penguasa. Ini kan naudzubillah ya. Lalu yang selanjutnya adalah tentang sikap fanatik yang berlebihan. Ketika sudah ada sikap fanatik yang berlebihan, sebuah kebenaran, sehebat apapun kebenaran, sekeren apapun kebenaran yang sebenar-benarnya tetap akan kalah dengan adanya sifat fanatik yang berlebihan. Lanjut. Sekarang saya akan berikan bukti-bukti bahwa Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi terhadap agama yang lainnya. Satu, bukti yang pertama, berbuat baik terhadap tetangga meskipun non-muslim. Paling gampangnya daripada saya harus baca yang ini. Ini adalah di kitab Al-Irwa wal Ghalil. Di kitab Al-Irwa al-Ghalil. Di sana dikatakan bahwa paling gampang. Kemarin yang di kasusnya saat bagi-bagi daging kurban di saat Idul Adha. Ini luar biasanya Islam loh. Toleransi berbuat baik terhadap tetangga meskipun non-muslim. Jadi kalau misalnya mau bagi-bagi daging kurban, bagi-bagi daging kurban itu syariatnya ya tidak hanya untuk yang muslim, non-muslim, tidak hanya untuk yang satu agama, tapi yang non-muslim juga dikasih. Itu keren loh dalam Islam tuh. Jadi kalau misalnya zakat itu kan sudah ada asnafnya ya, zakat mal, zakat fitrah, itu sudah ada sudah ada asnafnya, sudah ada bagian-bagiannya, sudah ada golongan-golongan yang akan diberikan ke siapa saja. Tapi untuk yang untuk yang daging kurban kan itu bebas. Mau muslim atau mau non muslim nggak masalah. Misalnya bagi-bagi daging akikah. Akikah itu kan sudah harus dimasak dulu ya. Itu nggak harus yang misalnya muslim semuanya enggak. Tapi nanti ketika sudah zakat fitrah. Nah, berarti zakat fitrah itu sebisa mungkin adalah muslim. Gitu ya. Lanjut. Kita lihat lagi nih. Islam melarang keras membunuh non muslim kecuali jika mereka memerangi non-muslim. Itu luar biasanya muslim tuh. Jadinya dalam agama Islam itu kafir yang boleh dibunuh adalah kafir harbi. Kafir harbi, kalau namanya harbi itu harbun ya. Harbun itu adalah peperangan. Kafir yang memerangi umat muslim itu yang boleh diperangin. Tapi kalau kafirnya itu adalah kafir dhimmi. Kafirnya adalah musta'man. Kafirnya adalah kafir mu'ahad. Maka dilarang keras untuk dibunuh. Dan jika melanggar keras, maka ancamannya sangat luar biasa. Itu artinya adalah teman-teman, kafir itu ada klasifikasinya. Yang boleh dibunuh hanya kafir harbi, kafir yang memang awalnya adalah memerangi umat Islam. Bukan kita yang memerangi kafir. Itu luar biasanya Islam loh. Agama Islam itu luar biasa sekali loh. Jadi kalau kafirnya kafir dhimmi itu antara dia suka sama Islam dengan tidak.
Jadi kafir yang tengah-tengah. Itu tuh nggak boleh dibunuh loh. Kafir musta'man, kafir mu'ahad. Jadinya ini kafir-kafir, orang-orang kafir yang tertawan. Tertawan itu jadinya misalnya ada perang, mereka orang-orang yang lemah itu tidak boleh dibunuh. Itu luar biasanya Muslim. Luar biasanya ajaran agama kita. Nah, kita juga cuma lihat lagi nih. Ini adalah slide selanjutnya. Nah, ini wal jannati riha yajid kamit daiti. Itu di sana barang siapa membunuh seorang kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal ini adalah kafir, tapi klasifikasi kafirnya adalah kafir dhimmi. Berarti saking sebegini hebatnya Islam untuk bisa melindungi umat kafir yang lain. Jadi kalaupun misalnya kafir yang boleh diperangi adalah kafirnya klasifikasi kafir harbi. Kafir dalam peperangan. Kafir yang juga memang memerangi umat muslim dulu, baru nanti kita bisa untuk berperang bersama-sama atas nama agama. Lanjut. Kita bisa lihat lagi nih. Bermuamalah yang baik. Ini slide selanjutnya. Nah, kita bisa lihat lagi nih, konsep ajaran agama Islam yang luar biasa ini bagaimana sih? Bermuamalah yang baik dan tidak boleh zalim terhadap keluarga dan kerabat meskipun non-muslim. Nah, lagi-lagi ini dalam konteksnya adalah konteks ibadah tapi yang ghairu mahdoh. Bermuamalah yang baik dan tidak boleh zalim. Nggak boleh zalim terhadap keluarga atau kerabat. Jadi kan ada tuh beberapa keluarga yang ya alhamdulillah sih kalau dalam konteks keluarga saya keluarga saya semuanya muslim. Tapi kan ada mungkin keluarga lain atau misalnya kerabat dari teman-teman sendiri yang tidak beragama muslim misalnya. Misalnya saat saya pelatihan moderasi beragama, saat saya pelatihan trainer nasional moderasi beragama, teman satu kamar saya itu beragama Hindu. Ternyata di agama Hindu juga adalah agama Hindu keharingan. Dan luar biasanya mereka, luar biasanya sang mama, kalau saya bilang, beliau itu ketika misalnya sudah saatnya adzan, saya nggak langsung cepatan sholat, dia langsung bilang, Nia, sudah waktunya kau sholat, cepetan kau laksanakan sholat. Dan ternyata kakaknya dari teman saya saat di sekamar saya, saat kami di Jakarta, ternyata kakaknya dia sudah hajah. Jadi agama di keluarga teman saya satu kamar tuh lucu. Jadi kakak pertamanya dia adalah hajah, bunyai gitu ya. Kakak yang keduanya jadi pendeta. Sedangkan dia sendiri adalah seorang dosen beragama Hindu. Nah, jadinya papahnya itu beragama Hindu, Hindunya adalah Hindu keharingan, Hindu yang berada di di Kalimantan. Nah, kakaknya sendiri adalah muslimah, kakaknya yang kedua pendeta, sedangkan dia sendiri adalah seorang dosen khusus untuk agama Hindu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Nih, kita lihat lagi nih. Hebatnya Islam, hebatnya ajaran Islam adalah keadilan hukum terhadap non-muslim. Nah, kita coba lihat nih, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membebaskan dan juga menaklukkan Yerusalem Palestina, beliau menjamin warganya agar tetap bebas untuk memeluk agama dan membawa salib mereka. Jadi hebatnya Muslim seperti ini, malah tidak membantai, tapi memberikan kebebasan untuk tetap melaksanakan ajaran agamanya. Nah, Umar juga tidak memaksakan mereka untuk memeluk agama Islam dan juga menghalangi mereka untuk beribadah, asalkan mereka tetap membayar pajak kepada pemerintah Muslim. Jadi untuk masalah ranah untuk peribadatan adalah ranah antara makhluk dan juga Tuhannya. Tapi untuk ranah untuk membayar pajak, ranah untuk toleransi, memang adalah ranah untuk Muslim dan juga antar non-Muslim. Selanjutnya kita lihat lagi nih dalam kaitannya dengan merawat toleransi adalah menjaga kerukunan dan kedamaian di antara sesama umat beragama. Jadi kalau misalnya di sana Muslim juga di sana dalam Piagam Madinah nih misalnya. Di Piagam Madinah itu Yahudi itu klannya masing-masing. Yahudi jadinya ada Yahudi 1, 2 itu Yahudi Bani Nadir, satunya lagi Yahudi Bani Quraidah kalau nggak salah, itu juga dalam posisi Yahudi dalam kelas yang berbeda. Kalau misalnya kita nih ada Muslim
Muslim tapi dengan ormas A, satunya lagi Muslim dengan ormas B. Sebenarnya bukan karena itu yang berbeda, tapi cara pandang saja yang berbeda. Ternyata Rasulullah Muhammad itu juga sudah bersabda bahwa siapa yang menyakiti kafir dhimmi, maka sungguh telah menyakitiku. Dan siapa yang telah menyakitiku, maka sesungguhnya telah menyakiti Allah. Jadi memang ini adalah sebuah kewajaran, memang perbedaan adalah sebuah sunnah Allah. Nah, slide selanjutnya kita lihat lagi. Sebenarnya kita sudah tahu nih, ini ada intoleransi, ada toleransi, ranahnya beragama itu bagaimana, kita sudah tahu. Kalau misalnya ini tidak digerakkan, tidak disosialisasikan, itu dampaknya ketika kita tidak toleran dengan yang lain itu apa sih? Satu, membinasakan agama. Karena sesungguhnya agama adalah sunnatullah, perbedaan adalah sebuah sunnatullah. Agama memang berbeda-beda. Yang penting adalah bagaimana caranya kita bertoleransi. Nah, dampak kalau kita tidak toleran itu bagaimana? Satu, membinasakan agama. Yang kedua, kerusakan bangunan hubungan persaudaraan dan juga perdamaian. Jadi ada yang kalau dikatakan di dakwah itu ada jurnalisme damai. Ketika pas jurnalisme damai, ya udah kita menggalakkan bagaimana tentang perdamaian. Dampak intoleransi yang ketiga adalah mengancam keamanan dan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Siapa kita? Kita adalah umat muslim. Siapa kita? Kita adalah warga negara Indonesia. Semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dasar agama kita, dasar negara kita adalah Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah interpretasi dari adanya agama yang berbeda-beda, tapi tetap dengan Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Lanjut, kita berbicara lagi deh dalam konteks untuk merawat kebinekaan, dalam konteks untuk merawat toleransi yang ada di Indonesia. Ada undang-undang untuk menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Selain tadi yang pertama adalah Pancasila, kita juga lihat di Indonesia itu adanya kebebasan beragama merupakan jaminan konstitusional. Ini di situ ada di pasal 28E, ada juga di pasal 28E ayat 1 dan juga ayat 2. Jadi memang ini adalah dasar dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan jaminan ini juga diperkuat oleh adanya pasal 29 ayat 2. Di pasal ini di 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi dalam konteks ini memang ada agama dan juga ada kepercayaan. Ada lagi yang lain adalah adanya penghayat. Jadi ini memang Indonesia itu luar biasa banget, ada banyak agama, ada juga banyak kepercayaan, ada juga penghayat, dan cara Indonesia untuk merawat kebinekaan itu yang luar biasa. Jadi ketika kita itu tidak mengarus utamakan moderasi beragama, naudzubillah, coba kita akan bisa bayangkan Indonesia akan seperti apa 10 tahun, 20 tahun lagi. Ketika toleransi yang ada di Indonesia itu dirusak, diobrak-abrik oleh kaum-kaum radikal, yang ada kasus-kasus pengeboman, mau jadi seperti apa Indonesia? Iya kan. Untuk hal-hal yang seperti ini saya sudah punya buku tentang saya sudah punya buku tentang dimensi keberagamaan di Indonesia. Bagaimana menciptakan Islam yang dinamis. Itu saya punya buku tahun 2022 ini baru 1 bulan yang lalu itu terbit. Saya juga punya tulisan tentang toleransi beragama, pendidikan toleransi beragama di Indonesia, itu saya juga buat di tahun 2016. Di tahun 2019 saya juga punya tulisan tentang genealogi kaum radikalisme di Indonesia. Di tahun 2021 saya juga punya tulisan tentang merawat kebinekaan dalam konteks moderasi beragama. Studi kasusnya saya melihat untuk Islam Indonesia. Tulisan ini, jadi saya sudah punya 4 tulisan yang berbau tentang moderasi beragama dan juga toleransi. Jadi memang sesuatu yang sangat amat urgent untuk bisa mewujudkan dan juga merawat kebinekaan, merawat toleransi yang ada di Indonesia.
Terakhir, kita bicara tentang kesimpulan. Berdasarkan teks Al-Quran, hadis, dan juga keterangan di atas, maka sikap intoleransi terhadap sesama umat berbeda agama tidak mendapatkan ruang di dalam Islam. Saya akan underline, sikap intoleransi terhadap sesama umat yang berbeda, terhadap antar umat beragama, tidak mendapatkan ruang di dalam Islam. Apapun bentuknya, tindakan intoleransi bertolak belakang dengan prinsip ajaran Islam. Misalnya, prinsip persaudaraan, perdamaian, dan kerukunan di Indonesia. Pesan dari Buyan Hamka, persaudaraan adalah nikmat yang paling besar. Persaudaraan adalah nikmat yang paling besar. Sebab perpecahan, permusuhan, dan kebencian adalah sengketa dan kutukan yang menghabiskan tenaga dan jiwa belaka. Jadi, bagaimana cara kita merawat toleransi? Karena sesungguhnya sebuah perbedaan adalah sebuah keberkahan. Bagaimana caranya kita merawat sebuah toleransi? Harusnya kita sadar, harusnya kita aware bahwa kita memang diciptakan untuk berbeda. Dengan tinggal bagaimana caranya kita untuk bisa merawat sebuah perbedaan, karena sesungguhnya perbedaan adalah sebuah sunnah Allah. Begitu teman-teman, akhir kala saya kembalikan kepada moderator. Baik Bu Kurnia Muhajirah atas materinya yang disampaikan. Sungguh luar biasa materi yang telah disampaikan. Yang saya tangkap dari materi Ibu, toleransi di sini merupakan sikap saling menghargai, saling menghormati, dan respect pada orang lain. Dalam hal ini, dalam berbeda agama maupun ras dan suku. Namun, dalam toleransi tentunya ada batasan. Contohnya ketika hari Natal, boleh umat Muslim, terutama pemimpin, mengucapkan Selamat Natal, tetapi dalam hal atribut di sini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Kemudian untuk selanjutnya yaitu sesi bertanya kepada para peserta yang mungkin ingin menanggapi materi yang telah Ibu Kurnia Muhajirah tadi sampaikan. Silakan yang mau bertanya, mohon untuk on cam dan bertanya sejelas-jelasnya dan sepuas-puasnya. Silakan bagi para peserta, mungkin ada yang bertanya. Silakan teman-teman, hubung ibunya. Kalau belum ada, mungkin saya coba bertanya ya Bu. Boleh, silakan. Bagaimana sih Bu cara menumbuhkan sikap toleransi ketika berada di tempat yang misal sukunya beda, agamanya beda gitu Bu? Sudah. Oke. Jadi begini, sesungguhnya kita sendiri harus tahu bahwa memang perbedaan itu sebuah sunat Allah. Kalaupun Allah itu menghendaki, Allah itu akan menciptakan orang itu seragam. Paling gampang ya, Allah itu semuanya seragam. Tapi Allah menciptakan berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada perempuan yang hidungnya pesek kayak saya, ada perempuan yang hidungnya mancung. Ada yang cantik, ada yang juga yang biasa-biasa aja. Ada yang misalnya yang berkulit gelap. Kalau Mas Taufik itu kan bukan lagi gelap ya, tapi sawo matang lah ya. Nah, ada yang putih matanya belalak-balak, ada yang opa-opa yang semua cewek-cewek di sini seneng banget lihat opa-opa Korea kayak gitu. Kenapa sih harus ada demam-demam K-pop kayak gitu. Nah, Allah ciptakan yang berbeda-beda.
Jadi dari situ saja kan kita bisa melihat sebenarnya perbedaan itu nggak usah jauh-jauh, nggak harus di otak dulu deh. Dari perbedaan fisik aja sudah berbeda. Saya sama Mas Taufik sudah berbeda. Saya tadi sama Mbak Zulfa juga sudah berbeda. Jadi memang Allah ciptakan dari segi fisik saja sudah berbeda. Belum lagi itu baru dari kacamata fisik saja. Belum lagi nanti kita lihat nih dari kacamata non fisiknya. Non fisiknya kalau saya kebetulan saya sudah jadi dosen. Saya latar belakangnya memang semua hampir keseluruhan dari keluarga besar saya semuanya adalah seorang dosen, semuanya seorang kiai, seorang pendidik lah ya. Tapi kan orang kan berbeda-beda, tidak semuanya kayak saya semuanya juga seorang dosen misalnya. Tapi kan ada yang latar belakangnya berbeda, sama-sama dari dosen, ada yang latar belakang pendidikannya berbeda. Ada yang dari pondok pesantren, tapi ada juga yang non pondok pesantren, ada yang memang dari dari Alia, ada yang memang dari SMA. Dari situnya saja sudah berbeda-beda. Jadi ketika itu saja kita tahu, berarti kenapa tidak kita juga akan berbeda manakala kita akan berada di ras yang lain. Satu contoh deh, waktu kelas 2 SD, kelas 2 sampai kelas 3 SD itu saya menemani ayah saya S2 ya, S2 di Makassar. Orang Makassar tuh baik-baik. Cuma cara ngomongnya tuh loh, kencang. Sama kayak orang Batak. Orang Batak tuh baik-baik, cuma cara ngomongnya aja kencang. Jadi kita yang orang-orang Jawa yang terbiasa dengan kalem, sedikit lebih kalem bahasanya. Oh gitu. Jadi mau ngomong aja gini. Orang Batak, orang Makassar nggak gitu. Ngomong biasanya aja udah kayak orang marah. Kalau kita nggak aware lah. Jadi ngomongnya aja iya apa ya kayak gitu. Jadi udah intonasi bicaranya aja udah tinggi. Itu baru ngomong biasa loh. Jadi udah dia kakak udah begini kakak. Udah kayak begitu aja udah kayak orang gertak. Padahal dia nggak gertak, tapi itu memang cara bicaranya. Nah, ketika kita tidak memposisikan bahwa memang dia berbeda, bahwa memang cara bicaranya berbeda, kan yang ada, ya Allah, aku kan cuma ngomong biasa-biasa aja, tapi kenapa dia marah-marah? Padahal bukan marah, tapi memang itu cara ngomong biasanya aja kayak orang marah kayak gitu. Ya, jadi memang kita harus tahu emang dunia ini beragam. Ya itu tadi, emang dunia itu beragam. Kita juga beragam, ada yang cantik banget, ada yang enggak banget, ada yang caranya lemah lembut. Ya, memang seperti ini beragam. Apalagi nanti ketika kita sudah beragama, sudah berada di ras yang lain. Begitu ya. Baik Bu, atas jawabannya seperti saya mengerti, berarti emang semua manusia itu harus belajar dari menghargai lah, bahwa semua orang itu berbeda. Misal saya orang Jawa ketika pergi ke Sumatera, mungkin saya sebagai pendatang harus belajar dari warga sana kayak gitu. Betul. Misal begini ya, nggak usah dari Jawa ke Sumatera misalnya, atau Jawa ke Kalimantan, atau Jawa ke Sulawesi. Misalnya begini, ada tradisi yang berbeda dari caranya orang ngajeni tamu tau ya. Kalau di orang kalau orang Jawa misalnya orang Jawa itu ke orang Jawa ke Madura. Orang-orang Madura itu kalau misalnya menghargai tamu, jadi semua makanan tuh dikeluarin semuanya. Orang-orang Madura, orang-orang di Jawa Timur itu kalau misalnya sama orang-orang Jawa tuh, ketika kita bertamu tuh dia nggak punya pun tuh dicari-carikan. Sampai seperti itu. Itu sama kultur orang-orang Jawa ya. Nah, belum lagi nanti misalnya kalau caranya orang Jawa untuk sangat amat menghargai orang lain. Cara penghargaan ada yang juga menggunakan dengan daging. Kalau misalnya dikasih dagingnya tuh daging sapi, berarti ini adalah tamu agung. Jadi ada ekspresi yang berbeda-beda, tapi ada yang menggunakan misalnya begini. Kalau saya menghargai orang lain lebih dari biasanya, bisa juga tidak hanya sekedar untuk menyajikan dengan ikan. Ketika yang disajikan dengan ikan, berarti ekspresi beragamanya, ya udah berarti dia mungkin adalah orang biasa. Tapi ketika sudah disajikan dengan daging, berarti itu sudah lebih daripada ikan. Jadi kalau misalnya di Makassar itu, karena di sana emang budaya makan ikannya kan tinggi, dan ikan adalah konsumsi harian mereka. Jadi ketika nanti menghormati tamu, tidak hanya sebatas ikan,
tapi sudah ada ikan plus daging. Jadi kalau di sana itu, kalau di Makassar itu kalau hari-hari perayaan khusus, jadi kayak Lebaran, juga untuk Idul Adha, di sana itu yang namanya beli daging. Satu keluarga tuh minimal ya, minimal 5 kilo. Gila, blindingan apa enggak? Kalau orang-orang Jawa kan 5 kilo dipangan telung dina blokean. Kalau kita orang-orang Jawa mungkin kan senangnya senang sayur ya. Karena senangnya senang sayur, senangnya senang ikan. Jadi ketika kita nggak mudeng, ternyata caranya orang Makassar, orang Bugis itu menghargai orang lain itu juga dengan menyajikan daging. Beberapa daerah di Jawa Timur itu bagian selatan, kalau mau menghargai orang itu tidak lagi juga dengan ikan, tapi juga dengan daging. Jadi kalau orang-orang di Jawa Timuran yang sebelah selatan itu kalau menghargai orang lain, misalnya kayak Jawa, Situbondo, Bondowoso, Jember, kalau menghargai orang itu, jadi setiap kali setiap kali Idul Adha atau Lebaran biasa itu justru mereka tidak menyembelih ayam, tapi nyembelihnya adalah nyembelih sapi. Karena apa? Itu adalah bentuk penghargaan terhadap tradisi, bentuk penghargaan untuk bisa menghargai orang lain. Jadi kalau orang-orang Jawa kayak kita kan ini ya Pak, kalau nggak entok, kalau nggak nanti pakainya pakai ayam ya, daging ayam. Kalau di sana enggak, pakainya bukan lagi hanya sebatas ayam, bukan lagi sebatas entok dan bebek, tapi malah pakai dagingnya adalah daging sapi. Itu bentuk tradisi yang luar biasa. Jadi untuk menghormati orang lain, untuk menghormati tradisi, ketika kita tidak aware, itu adalah bentuk tradisi untuk menghormati orang lain. Ya mungkin kita ini kenapa sih hedon banget, hedonis itu berlebih-lebihan. Tapi itu adalah bentuk ekspresi yang berbeda-beda antar tradisi. Itu lanjut apalagi. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ini ada yang bertanya lewat chat dari Mbak Imatul. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi orang yang intoleransi? Nah, klasifikasi intoleransi itu banyak ya. Jadi kalau orang intoleransi bisa saja, orang-orang intoleransi itu bisa saja pemikirannya keras. Bisa saja pemikirannya keras tapi hatinya Hello Kitty, bisa saja loh ya. Jadinya kelihatannya tampangnya keras, tampangnya cuek tapi gampang melo misalnya. Kan ada orang-orang gitu. Jadi terkadang orang-orang yang kelihatannya sangar, kita bisa menafsirinya dia yang benar-benar sangar, tapi jangan salah, banyak orang-orang yang penampilannya aja sangar, tapi sebenarnya gampang terenyuh. Kalau ada orang yang sedih, gampang meripet-meripet ini, terkadang bukan karena dia yang kasar kok, mungkin saja karena persepsi kita yang salah. Misalnya kayak Mas Taufik nih, orang-orang hitam legam ini kayaknya nih kurang bisa menghargai perempuan nih. Ini kayaknya orang-orang yang hitam-hitam kayak begini nih akan kasar dengan perempuan nih misalnya. Tapi mungkin saja itu adalah persepsi kita sendiri. Tapi kalau dilihat sebenarnya enggak kok. Mas Taufik dengan hitam manisnya enggak. Dia kayaknya agak-agak care sama perempuan kayak gitu. Sebenarnya gini, ada dua cara yang berbeda. Mungkin saja gini, cara untuk menghukumin orang yang intoleran, bisa saja memang dia benar-benar intoleran. Itu pertama. Lalu yang kedua, bisa saja persepsi kita itu yang salah. Menghukumin orang lain itu intoleran. Iya enggak? Kalau sudah ada pembuktian bahwa dia memang intoleran misalnya, tiap kali ada adzan, dia langsung geruduk atau dia nggak suka dengan adanya adzan, lalu dia nyetel radio kencang-kencang. Berarti kan udah kelihatan tuh, itu kalau intoleran. Tapi kalau misalnya kita lihat nih intolerannya dia tuh misalnya dia nggak suka misalnya ketika ketika ada orang cantik yang berjilbab misalnya. Ketika yang cantik berjilbab, dia nggak suka. Tapi ketika yang jilbaban nggak cantik, dia nggak suka. Dia suka misalnya. Berarti sebenarnya bukan karena dia intoleran, tapi dia anti dengan orang-orang cantik. Jadi hati-hati. Kalimat-kalimat itu yang juga kita harus persepsikan. Jadi ada dua hal ya teman-teman. Pertama, mungkin memang dia benar-benar sudah intoleran. Kan kita lihat nih dari keseharian. Yang kedua, bisa saja persepsi kita yang mempersepsikan dia itu adalah intoleran. Jadi hati-hati dengan persepsi, hati-hati dengan semuanya. Gitu ya. Kalau kita lihat nih, ada orang yang intoleran bagaimana? Diajak ngobrol baik-baik. Karena sejatinya bisa saja orang-orang yang keras itu karena bentuk ekspresi
ekspresinya dia yang tidak punya teman, bisa saja. Wong-wong sing galak iku nek diajak ngobrol, iku jajane iso kok. Apalagi yang ngajak ngobrol perempuan. Kalau mas-mas misalnya galak itu misalnya mbak-mbak diajak ngobrol toh mas, ojo anggar-anggar mbok alah kayak mami ini pancen galak oke misalnya bisa saja karena faktornya dia kesepian. Jadi orang-orang yang kesepian mungkin lebih ekspresif. Coba lihat deh di kasus-kasus penembakan yang ada di USA, yang ada di Missouri, itu kan orang-orang yang sebenarnya introvert, orang-orang yang sebenarnya dia itu apa ya bermain dalam dunianya sendiri. Dan ini kabotan karo awak-awak dewi. Jadi orang-orang apa-apa, tapi dia sudah berpikir, dia sudah berilusi sendiri sebenarnya dia mengasosiasikan diri orang lain itu jahat kepada dirinya sendiri. Padahal sebenarnya enggak, itu kan dia kan bermain, berilusi, berkonsepsi, berpersepsi terhadap dirinya sendiri dalam menginterpretasikan orang lain. Tapi jadinya orang-orang apa-apa. Nah, jadi kalau cara untuk menghadapinya gimana? Ya diajak ngobrol. Coba diajak ngobrol, coba ditemani. Mungkin saja itu adalah kegundahannya karena ngerasa sendiri. Mungkin aja karena kita nggak pernah senyum. Jadi jangan salah loh. Dalam konsep Islam itu kenapa sih sedekah yang paling gampang itu adalah senyum. Senyum aja. Itu bisa membuat orang lain itu menginterpretasikan berbeda. Kalau dia senyum terus ya, berarti dia happy ya. Padahal senyum itu salah satu komunikasi yang paling mudah itu dengan senyum dulu. Kalau udah senyum misalnya besok teman-teman sama orang-orang jutek deh, disenyumin aja. Nanti kan ini nanti dia nggak jutek lagi. Jadi itu adalah bentuk komunikasi yang paling simpel dari Islam. Gitu ya. Yuk lanjut apalagi. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang menanggapi atau menambah pertanyaan. Silakan. Ayo teman-teman tanya. Ini mumpung Saya yang ngisi ini trainer moderasi beragama tingkat nasional loh. Hanya sedikit orang yang punya sertifikasi. Saya nggak tahu ini orang yang undang saya keren banget. Kalian berani undang saya loh. Saya dari 2019 sudah jadi dosen IMB. Udah dari 2019 udah tahun ini udah jadi punya sertifikat trainer nasional untuk moderasi beragama. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Jadi yang undang kalian ini luar biasa banget. Ya, mumpung saya masih berada dengan teman-teman, mumpung saya belum leave dari grup. Ya, Ayo. baik Bu. Silakan teman-teman, ada kesempatan yang sangat bagus ini sesuai dengan ahlinya. Bu, saya izin bertanya Bu. Iya, silahkan. Apakah dengan adanya moderasi beragama itu spesifik untuk menangani tentang radikalisme Bu? Ini yang sopo ini? Saya Bu. Saya sopo ini, saya nggak jelas. Mohon Mas, namanya. Balkis Raffi Bu. Siapa? Balkis Raffi. Raffi. Ya Bu. Coba diulang, Raffi. Apakah dengan adanya moderasi beragama bisa menangkal ideologi radikalisme Bu? Oke. Makasih ya. Pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya kenapa sih kita harus utamakan moderasi beragama? Karena sesungguhnya yang kita hadapi saat ini adalah radikalisme beragama. Kenapa sih radikalisme? Radikal itu jenjangnya apa sih? Radikal itu menganggap dirinya itu paling hebat, menganggap dirinya itu paling keren. Jadinya sikap eksklusivitas terhadap dirinya sendiri itu memang yang berlebihan. Ini sebenarnya harus dilawani. Nah, radikal itu artinya apa sih? Alot dan kolot. Hidup itu kan bukan tentang hitam putih ya. Hidup itu tidak tentang 1 ditambah 1 jadi 1. Tapi 1 ditambah 1 bisa jadi 1. 1 ditambah 1 bisa jadi 10. Sama kan ayah dan ibu misalnya bergabung jadi 1. Kan bukan berarti dia jadi 1. Satunya kan karena hakikatnya mereka soulmate jadi 1. Tapi 1 ditambah 1 bisa jadi 10. Kenapa? Anaknya jadi 10. Nah, jadi menghukumin hidup itu memang tidak bisa hitam putih. Jadi tidak bisa matematis banget. Karena ada banyak hal yang memang tidak bisa memang dirasionalisasikan dan dilogikakan saja. Ada banyak hal tentang kehidupan yang memang kita bisa lihat. Nah, sekarang polanya, apakah memang dengan pengaruh utamaan moderasi beragama bisa menangkal? Iya. Meminimalisir iya, tapi untuk menangkal mungkin on progress.
dalam kapasitasnya kita sebagai ilmuwan, dalam kapasitasnya kita sebagai akademisi, kita memang harus mengarus utamakan moderasi beragama. Karena apa? Dan harus mensosialisasikan. Karena ini adalah dalam kapasitas kita. Kalau misalnya kita lihat di tentang radikalisme agama dan juga tentang terorisme, ini memang siklusnya sudah turun. Tapi siklus turun bisa saja karena dua faktor. Apakah ini memang karena faktor ini endemi? Ketika endemi berarti ketika endemi COVID ini sudah melandai, otomatis juga orang-orang juga sudah melandai, atau mungkin ada faktor karena memang sedang adanya konflik agama, konflik negara saat ini, konflik geopolitik di dunia ini saat ini tidak lagi tentang agama, tapi mungkin tentang negara per negara. Jadi ada banyak faktor yang bisa kita lihat. Tapi setidaknya dengan pengarus utamaan moderasi beragama, ingat bahwa Indonesia negara yang plural, Indonesia adalah negara yang sangat amat besar dan wajib ain hukumnya bagi Indonesia untuk merawat sebuah keberagamaan dan juga merawat sebuah toleransi. Karena Indonesia negara dengan ribuan pulau, negara dengan banyak agama, banyak kepercayaan, dan Indonesia adalah salah satu simbol negara yang dengan ribuan pulaunya, salah satu negara di dunia yang mampu untuk merawat toleransi. Buktinya adalah Afghanistan itu agamanya cuma satu. Agamanya apa coba? Islam. Agama Islam di Afghanistan, sukunya itu cuma satu. Tapi kok berantem terus? Coba, kerennya Indonesia. Iran itu cuma ada dua. Syiah sama Sunni. Ormasnya di sana cuma Syiah sama Sunni. Tapi kok berantem? Agamanya apa? Siji, Islam. Tapi kenapa mereka berantem? Berarti hukumnya wajib ain bahwa Indonesia itu wajib untuk diuri-uri. Wajib untuk bisa menjaga tradisi. Karena apa hukumnya? Karena Indonesia berada di ribuan pulau. Kalau kita tidak mengarus utamakan moderasi beragama, akan seperti apa bentuk Indonesia? Jadi ketika sudah ada radikalisme masuk di Indonesia, berarti mau nggak mau kita harus berperang bersama-sama untuk melawan radikalisme. Oke, begitu ya. Selanjutnya. Ya Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke, Mas Raffi. Mungkin teman-teman ada yang bertanya. Oh, ini ada dari Mas Hafiz Riono dari UNESA. Sekali. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menanggapi beberapa orang yang menganggap kita sebagai seorang muslim yang bersikap moderat, namun mereka malah menilai kita sebagai seorang yang beragama dengan jalan tengah atau beragama setengah-setengah, liberal dan tidak kafah. Kemudian terkait hal tersebut, bagaimana ya sikap kita? Yeay, selamat datang dari orang UNESA ya, keren sekali nih. UNESA berarti Surabaya ya, Universitas Negeri Surabaya, betul ya. Jadi begini, moderat itu kan artinya tengah-tengah. Tengah-tengah itu berarti sebenarnya bukan sikapnya yang tengah-tengah, tapi sebenarnya cara pandang kita untuk menyikapi masalah itu tengah-tengah. Jadinya gini, kalau hidup ya, kalau misalnya gitu, paling gampangnya nih, analogi yang paling gampang tuh begini, hidup itu kan, kutub itu ada kutub utara, kutub selatan, tapi kenapa kita hidupnya di tengah-tengah, gitu ya. Itu bukan berarti kita tuh pelin-pelan, bukan berarti kita tuh tidak punya ini, bukan. Jadinya kenapa moderat itu sebenarnya cara pandang kita, pola pikir kita yang moderat, tapi bukan cara bersikap kita yang pelin-pelan tidak punya arah. Itu yang harus diinikan ya, harus di-underline. Muslim sebagai seorang muslim itu harus kafah. Kafah itu artinya sempurna. Sempurna itu overall, sempurna itu menyerahkan diri kepada agama itu secara sempurna. Itu muslim yang kafah. Nah, dalam menghadapi perbedaan itu kan bisa macam-macam. Perbedaan pemikiran misalnya, sesama temannya, sesama orang-orang, sesama muslim, sesama teman kita sendiri dalam menghargai perbedaan. Jangan sampai ada kata pokok men yo iki, ya bukan. Jadi ketika misalnya yang satu, misalnya begini, kita melihat nih kasusnya Sule saat ini sedang bingung berpikir antara pilih anak atau pilih istrinya misalnya itu kan paling gampang ya. Nah, ketika posisi seperti itu, sebaiknya sebagai seorang Sule jangan milih dulu. Karena apa? Ada dua hati yang
saling punya kepentingan, ada dua hati yang saling berkonflik di sini. Jadi bagaimana caranya kalau saya jadi Sule nih, bagaimana caranya seorang Sule itu memediasi antara anak kandungnya dan juga istri alias ibu sambungnya. Jadi jangan pilih dulu. Nah, itu pola itu bukan artinya karena Sule itu mencintai atau itu bukan. Moderasi itu berarti berpikir tenang, berpikir bagaimana bila Sule itu berada dan sebagai seorang istrinya, dan bagaimana caranya ketika si Sule juga memposisikan kalau dia juga sebagai istrinya. Jadi pola-pola yang seperti itu loh. Jadi nggak dari awal dia bilang saya memilih anak gitu. Berarti kan ketika saya memilih anak sudah otomatis itu. Saya memilih anak berarti otomatis secara jahar, secara kiasi. Dia sudah bilang saya memilih anak berarti dia sudah mendeklarasikan secara kiasi bahwa dia akan memutus istrinya. Gitu kan? Itu kan mafhum muwafaqah sama mafhum mukhalafahnya di sana. Jadi untuk kita kita tidak akan berbicara bagaimana caranya kita untuk plan tidak, tapi bagaimana caranya untuk memposisikan untuk kita bisa tengah-tengah, karena sesungguhnya segala sesuatu itu akan ada kompromisasinya. Misalnya begini, kalau kita muslim Indonesia nih, Muslim Indonesia harus kafah. Muslim Indonesia harus kafah. Kafahnya begini. Dalam prosesnya kita bertoleransi, dalam prosesnya kita beragama seorang muslim itu boleh seorang muslim ketika dia menikah dengan muslimah, Muslim Indonesia ya, Islam Indonesia. Tapi dalam konteks yang lain kita juga lihat bahwa ada boleh yang namanya pernikahan muslim dengan ahlul kitab. Muslim dengan ahlul kitab. Ya. Nah, ketika prosesnya seperti ini, muslim dengan ahlul kitab dalam konteks keindiaan, India lah ya, dalam konteks keindiaan, muslimah di sana stoknya sedikit. Makanya coba lihat seperti Syahrukh Khan itu istrinya bukan muslimah tapi orang Hindu. Konteksnya apa? Karena konteksnya keberagamaannya berbeda. Kenapa kita seperti itu? Sebenarnya ahlul kitab di sini itu adalah orang-orang yang paham terhadap Islam, yang orang-orang ahlul kitab adalah orang yang paham dengan Islam, orang-orang yang punya keturunan Yahudi atau Nasrani. Tapi lagi-lagi konteks keberagamaan Muslim dan Muslimah Indonesia dan juga India berbeda. Begitu ya. Jadi bukan untuk mencampur adukan agama, tidak. Karena konteks keberagamaan masing-masing negara, masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Begitu ya. Oke, jadi apapun kondisinya menjadi Islam, menjadi Muslim yang kafah itu sebagai sebuah kepastian. Tapi lagi-lagi teman-teman, ada hal-hal yang memang butuh untuk dikompromisasikan dan tidak semua hukum itu akan sama. Paham? Batasannya jelas ya. Mas Taufik sama Mas tadi yang dari UNESA, batasannya harus clear di sini. Jadi distingsinya antara nggak boleh overlapping, nggak boleh ketika misalnya ya kan itu di India Bu, yang nggak semuanya punya konteks masing-masing. Jadi kalau kita punya konteks di mana kita harus menghargai perbedaan yang ada di Jawa, menghargai perbedaan yang ada di India, menghargai perbedaan yang ada di di Hindu. Kalau sebisa mungkin ketika kita misalnya Muslim yang ada di Hindu misalnya, ketika memang di Hindu di sapi itu memang hewan yang memang dijadikan dewa. Ya kalau memang di sana Muslim Hindu itu memang ternodai dengan adanya pemotongan hewan sapi, ya jangan dilakukan. Kan masih ada alternatif lainnya, bisa kambing, bisa juga kerbau misalnya. Tapi ketika umat Hindu di sana tidak ternodai dengan Islam, tidak ternodai dengan adanya Muslim yang menyembelih sapi, why not? Kayak gitu. Jadi ada memang perbedaan tradisi yang memang itu adalah local wisdom yang memang harus dijaga. Dalam konteks moderasi beragama, salah satu indikator untuk terjaminnya moderasi beragama satunya adalah penerimaan terhadap tradisi. Yang kedua adalah terkait dengan toleransi. Jadi tradisi masing-masing daerah memang berbeda. Yang kedua adalah toleransi memang wajib untuk kita jaga. Tapi jangan sampai overlapping. Ada batasan-batasan toleransi yang memang tidak boleh dilangkahi. Itu ya. Selanjutnya, wow. Baik Bu. Banyak juga yang bertanya ini Bu. Semakin sore semakin ini ya, semakin panas.
Ini kemudian pertanyaan dari Mas Raffi Saputra Ya, bertanya, dalam dinamika masyarakat kita melihat bahwa toleransi sangat penting, khususnya merawat dalam menjaga ketenangan dalam. Kemudian pertanyaannya, apakah melantunkan sholawat menggunakan rebana di sebuah gereja melebihi batas dalam bertoleransi? oke, baik. Sebenarnya pertanyaan dari Mas Raffi itu saya akan tanyakan balik. Ini kenapa harus ada sholawatan? Kenapa harus ada sholawatan, rebanaan di dalam gereja? Itu yang sebenarnya saya harus tanya balik sama Mas Raffi. Maksudnya begini, apakah konteksnya di dalam gereja itu adalah untuk sebagai hiburan? Apakah sebenarnya di dalam gereja itu konteksnya sholawatan sambil rebanaan? Kalau itu memang dikontekskan sebagai sebuah musik, nggak ada masalah. Tapi ketika memang saat misa kok ternyata kita sholawatan pakai rebananan saat misa itu berlebihan. Tapi ketika prosesnya memang saat itu memang mungkin sedang healing atau mungkin adanya dialog antar agama dan posisinya itu sedang di gereja, ya nggak masalah. Itu kan jadi harus lihat konteksnya dulu nih, nggak boleh langsung ngejudge itu apa. Misalnya begini, insya Allah Agustus besok saya diundang di katedral di sini, katedral di Semarang. Saya nemenin teman saya, kebetulan teman saya itu adalah founder dari Yayasan Tasamu Indonesia. Jadinya, nah kebetulan Agustus besok itu ada forum komunikasi seminari, ada forum komunikasi atau seminari pendeta-pendeta di Indonesia, pendeta-pendeta di Semarang. Nah, jadi ketika itu konteksnya kita kan diajak dialog. Iya nggak? Kita ini diminta dari Muslim untuk diajak berdialog dengan antar umat beragama. Ketika posisi seperti itu saya misalnya adalah speaker di sana, saya diminta untuk berbicara, kan konteksnya saya tidak menodai jilbab saya. Karena prosesnya adalah saya bertukar pikiran. Tapi ketika saya di sana, saya menghadiri misa, saya ngikutin misa ya Roh Kudus gini macam. Nah, itu berarti sudah konteksnya adalah konteks peribadatan. Jadi hati-hati untuk bermain konteks di sini. Oke, teman-teman? Paham ya? Batasan toleransinya harus clear, harus distingsinya harus jelas. Tuh. Jadi insya Allah kasus untuk pencemaran agama, untuk penodaan atau penistaan atas nama agama insya Allah sudah clear. Oke. Baik, Bu. Berarti main rebana di gereja tergantung lagunya ya, Bu? Tergantung konteksnya dong. Kalau misalnya di sana ngisi diskusi terus nanti kita misalnya sholawatan di sana, ya nggak masalah. Tapi ketika di sana sedang misa kok kita sholawatan misalnya, lah emang ada misa untuk dengan sholawatan? Kan berarti konteksnya harus jelas dulu. Ini konteksnya dalam apa nih? Misalnya saya besok ngisi sebagai speaker sebagai speaker yang orang-orangnya adalah pendeta semuanya. Berarti kan konteksnya adalah saya akan berbicara universalisme agama, saya akan berbicara konteks keagamaan, tapi dalam perspektif agama Islam. Masa itu bisa dikatakan bahwa saya menodai agama? Kan enggak. Walaupun itu posisinya adalah di gereja. Misalnya kita lihat nih Anies Baswedan. Anies Baswedan itu kan gubernur. Konteksnya dia meresmikan gereja. Tapi jangan salah, walaupun dia adalah Muslim, dia adalah kepala pemerintahan. Ya, dia adalah seorang gubernur. Ketika kita menghakimi bahwa Anies Baswedan sedang berbicara di misa, konteksnya adalah dia adalah seorang gubernur, bukan seorang Muslim yang saat itu sedang berbicara di gereja. Hati-hati bermain konteks. Kadang orang-orang yang interpretasinya salah, ending-endingnya nanti hasilnya salah. Ya enggak? Kita memang melihat Anies Baswedan adalah Muslim, tapi jangan disalahkan loh. Anies Baswedan adalah Muslim yang dia juga seorang gubernur. Itu ya. Paham ya? Clear ya? Clear. Jadi nggak ada lagi pasal penodaan agama, itu hanya orang-orang, nuwun sewu saya bilang, orang-orang bodoh. Yang harus lihat konteksnya nih, jangan gampang ngejudge, jangan gampang justifikasi, lihat dulu kenapa dia harus datang. Apakah seorang Anies Baswedan itu datang karena dalam konteksnya dia seorang Muslim, ataukah memang dia dalam konteksnya dia adalah seorang gubernur gitu. Sama-sama berpidato, tapi dia dalam konteks apa? Ingat, dia itu siapa, dia membawa misi apa, niatannya apa, tujuannya apa, itu penting untuk clear dulu sebelum kita membuat keputusan ya. Seorang Anies Baswedan
adalah seorang gubernur yang meresmikan gereja yang ada di Jakarta. Itu ya. Ya, baik. Alhamdulillah sudah paham. Oke. Ini ya, habis pertanyaannya. Oke. Mungkin teman-teman mau bertanya lagi mengenai cara merawat toleransi di era modern ini. Kayaknya Saya udah. boleh, moderator? Ya, silakan on cam Mas. Namanya menyebutkan nama ya. Sebelumnya mohon maaf, saya nggak bisa on cam karena kamera bermasalah ya. Oh, ya nggak apa. Baik, sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Martin Berlian Lembara. Saya dari UIN Lampung, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu mengenai rendang ya Bu ya. Rendang yang dimana tadi ada suatu rumah makan RM atau nasi Padang. Di sana dia melakukan penjualan rendang. Nah, ketika ada dalam rendang itu kan yang kita tahu adalah daging. Kita tahu ketika misalkan ada di dalam rendang itu rendang babi, kita sebagai pembeli itu harus ketika kita membeli daging tersebut, kita Muslim dapat rendang babi, itu kita harus mengadakan toleransi atau intoleransi ya Bu ya terhadap hal-hal seperti itu. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kalau sudah seperti itu begini. Konteksnya lagi-lagi kita harus lihat ya. Konteks itu begini. Konteks itu kita bisa melihat dari kacamata perspektif yang berbeda. Gini. Kata-kata rendang ketika kita berbicara rendang, yang ada di otak kita, yang ada di bawah alam sadar kita, ketika ngomong udah rendang, berarti kan rendangnya adalah rendang sapi. Kita bicara konteks ya, kita berbicara alam bawah sadar. Jadi misalnya gini, aku mau beli sabun cuci, yang ada di bawah alam sadar kita apa coba? Attack misalnya. Atau misalnya kalau udah ngomongin aku tuku rokok itu yang ada dalam bawah sadar kita biasanya adalah jarum. Misalnya, aku mau beli mesin cuci yang ada dalam bawah sadar kita namanya Toshiba. Jadi begini, sebenarnya yang dimainkan sama orang-orang itu adalah alam bawah sadar kita. Jadi psikologi consumernya, psikologi marketingnya itu yang sebenarnya dipermainkan di sini. Jadi gini, rumah makan Padang dengan rendang rumah makan Padang gitu ya. Nah, kebetulan di dalamnya jadi waktu saya lihat di situ kan tidak ada label halal pertama. Lalu yang kedua, rumah makan Padang rendang babi. Jadi sebenarnya begini, nggak ada yang salah dengan penjualnya, nggak ada yang salah karena emang dia sudah declare di situ ini adalah bacon. Bacon itu berarti kan dagingnya adalah daging babi, bacon ya. Nah, jadi sebenarnya dia sudah declare di sana, dia sudah ngomong di sana ini adalah rendangnya rendang babi. Maksudnya rendang itu kan cara masaknya yang direndang. Maksudnya sih penjual. Cuma interpretasi dari pembeli itu kenapa ada penistaan di sana adalah interpretasi kalau orang itu masakannya rendang, masakannya Padang dengan tutup rendang, dengan lauknya lauk rendang, berarti orang Padang masakan Padang dengan rendang berarti asosiasi yang dimainkan adalah rendangnya rendang sapi. Tapi di sana ternyata adalah rendangnya rendang babi. Jadi sebenarnya yang dimainkan oleh si penjual itu bukan karena dia itu mempermainkan agama, bukan, cuma psikologi marketingnya aja. Jadi psikologi marketing itu alam bawah sadar yang dimainkan sama orang-orang itu kalau masakan Padang itu berarti halal, tapi rendang itu adalah rendang sapi dan konotasinya juga adalah halal. Padahal penjualnya di situ sudah bilang ini adalah rendangnya rendang babi. Gitu. Jadinya secara karena ini kan alam bawah sadar yang dimainkan, sebenarnya kesalahan dari penjualnya itu di sana. Jadi bukan karena semata-mata itu dia salah, sebenarnya enggak. Sampai akhirnya kan penjualnya dia meminta maaf bahwa emang sudah dari awal dia bilang kalau ini adalah bacon. Bacon itu berarti dagingnya adalah daging babi, memang jual
masakan Padang dengan kuah-kuah Padang, dengan kuah dengan cita rasa masakan Padang, tapi makanannya adalah makanan non haram. Jadi begini, kenapa bisa sampai itu memuncak gini? Kalau di Bali, kalau kita itu berwisata di Bali, itu kan agak susah untuk bisa membedakan mana yang halal dan non haram. Mana yang halal dan juga makanan haram. Di Bali ya, kalau ini kita bicara konteksnya Bali. Kalau di Bali itu susah banget untuk membedakan ini rumah makannya ini jualannya daging apa ya. Karena kan rata-rata orang Bali itu emang dia kan makan dagingnya daging babi. Nah, paling gampang orang-orang muslim itu paling gampang untuk mencari makan itu dengan masakan Padang. Konteks Bali ya. Jadi karena apa? Karena itu makanan Padang, jadi disembelih dengan cara yang halal, disembelih dengan menggunakan basmalah. Dan di sana ketika dalam konteks Bali, orang Muslim, kayak saya misalnya Muslim traveler, orang-orang yang berwisata di Bali, ketika kita bisa memastikan makanannya ini yang halal yang mana daripada harus tanya, Bu ini halal atau haram, paling gampang itu adalah mencari masakan Padang. Jadi yang ada di alam bawah sadar Muslim, traveler, Muslimah itu adalah masakan Padang, masakan rendang itu berarti halal. Jadi gitu ya. Jadi yang salah di masalah pedagangnya adalah dia memainkan alam bawah sadar muslimah bahwa ternyata ada nasi Padang dengan rendang babi. Itu salahnya cuma di situ. Sampai akhirnya kan orangnya itu meminta maaf karena apa? Membawa masalah sensitif ini untuk ke ranah publik. Jadi sampai ada kalimat kenapa rendang itu tidak beragama, sampai kayak gitu rendang itu tidak beragama, kan maksudnya di sana. Salahnya adalah teknik marketing yang memainkan psikologi dari pembeli. Sebenarnya salahnya di situ. Sampai akhirnya sampai akhirnya kan juga minta maaf. Sama sih kasusnya Holy Wings kemarin. Kasusnya Holy Wings itu kan sebenarnya tiap minggu dia mengacak nama-nama yang berbeda. Kebetulan kemarin itu nama yang keluar itu kok adalah bebarengan. Satunya Muhammad, yang satunya Maria. Mungkin saja itu tidak hanya karena ranah agama, mungkin saja. Tapi mungkin saja karena belakangnya itu adalah Hotman Paris. Hotman Paris itu kaya raya, jadi kasusnya tidak hanya sebatas kasus agama, tapi sebenarnya ada unsur di belakang itu adalah tidak hanya unsur agama, tidak hanya unsur ras, tapi mungkin persaingan dagang. Jadi kita harus pintar-pintar untuk melihat nih, ini sebenarnya potensi konfliknya akan dibawa ke ranah mana. Makanya teman-teman, kalau nanti mau mengeluarkan hal-hal yang berbau apapun juga di medsos, hati-hati dengan mulutmu, hati-hati dengan jarimu. Karena bisa saja hal-hal yang itu kan hal-hal yang sensitif ya, agama itu hal yang sensitif banget. Lalu tentang masalah gender, tentang masalah perempuan, itu hal yang juga sensitif banget. Jadi hati-hati untuk bisa berbicara, hati-hati untuk bisa bersikap dan juga menindakin yang ada di ruang publik. Jadi sebenarnya tadi kan awalnya cuma Muhammad sama Maria. Toh sebelumnya tuh ada nama Aminah keluar. Ada sebelumnya juga nama Ibrahim, tapi pas kebetulan itu tidak berpolemik karena apa ya, pas kebetulan aja Aminah tidak terlalu sepopuler dengan nama Maria, karena nama Muhammad, nama Maria itu kan nama yang memang melekat dengan masing-masing agama. Namanya Muhammad, makanya kenapa di Walk of Fame di Hollywood, jadi Walk of Fame itu satu-satunya Walk of Fame yang ada di dinding itu bukan atas nama siapapun juga, tapi namanya Muhammad Ali. Kenapa? Dari 4.200-an sekian Walk of Fame, di sana hanya satu-satunya ada Muhammad Ali yang tidak dipasang Walk of Fame itu di bawah, di lantai, tapi di dinding. Satu-satunya dari 4.000-an sekian nama yang dipasang. Jadi trotoarnya itu sekitar 13 km. Ada 4.200-an orang-orang terpopuler sedunia itu dipasang, tackle-tackle-nya itu. Nah, tapi satu-satunya nama yang dipasang di dinding itu adalah Muhammad Ali. Karena apa? Nama Muhammad itu melekat dengan nama kebanggaan Muslim dan Muslimah sedunia. Ada nama Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman, hati-hati dengan hal-hal yang bermain tentang sensitivitas yang bermain dengan agama. Mungkin awalnya kita nggak sadar, tapi lagi-lagi kenapa kita kok moderasi beragama menjadi sebuah pengaruh utamaan? Hati-hati karena agama adalah ranah yang sensitif. Jadi begitu. Jadi kalau di Wing Wali Songo Semarang nih Mas ya, Mas siapa tadi? Mas Martin.
Nah, ada nama Muhammad, ada nama Martin. Ini kan unik ini. Muhammad itu labelnya Muslim, Martin Luther ini adalah labelnya nabinya Kristen Protestan ya. Jadi Iya, Bu. jadi umat Kristiani yang pernah protes terhadap Katolik Roma itu namanya salah satu namanya adalah Martin Luther, ya agak. Nah, kerennya ini ada nama Muhammad Martin. Muhammad itu mewakili dari umat Muslimnya, Martin adalah mewakili dari Protestannya. Jadi hal-hal yang seperti ini kan hal-hal yang memang sensitif dalam ranah agama. Jadi kenapa harus ada pengarus utamaan moderasi beragama ya itu tadi sensitivitas, sensitivity of belonging, sensitivitas keberagamaan, sensitivitas untuk bisa mengakui keragaman itu yang luar biasa. Oke, Mas Martin, ya. Iya Bu, terima kasih. Jadi tadi dijelaskan bahwasanya ketika kita melakukan suatu kegiatan ataupun marketing itu kita harus menelaah dulu Bu ya, gimana caranya biar ketika kita melakukan suatu marketing tersebut jangan sampai kita merusak jasad dari perorang tersebut. Setuju banget. Jangan sampai gini, jangan kalau bahasanya gampangnya gini, jangan menghalalkan semua cara. Menghalalkan apalagi ketika kita sudah bermain tentang hal-hal yang berbau-bau hal-hal yang sangat sensitif seperti ini. Misalnya saya katakan ini apa-apaan nih misalnya ya, non saya Mas Martin, saya katakan ini apa-apaan ini nama kok dikasih nama kok Muhammad Martin misalnya. Ini kamu agamanya apa? Nah, itu kan hal-hal yang sensitif untuk bisa ditanyakan. Tapi karena Mas Martin sudah tahu ini konteksnya bagaimana caranya kita untuk bisa mendamaikan itu semuanya. Jadi tinggal kita rasa sensitivitas untuk bisa berbicara, untuk bisa menyikapin keragaman, untuk bisa menghargai pendapatan itu mungkin rasa yang harus dilatih lagi. Gitu sih. Makasih ya pertanyaannya Mas Martin. Ini Iya keren Bu, ya. terima kasih banyak Bu ya. Dari macam-macam. Iya, sama-sama. Tanya Mas Martin atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi? Ini udah 2 jam loh, nggak terasa. Makin panas Bu. Makanya panas-panasan ini ya. Oke. Ayo teman-teman, mungkin ada yang mau Padahal tanya lagi? kontraknya 45 menit loh ya. Lebih batas. Kontraknya 45 menit jadinya jadi 2 jam. Wow. Oke. Mungkin kalau nggak ada, saya akan baca kesimpulan dari webinar ini yang telah disampaikan oleh Ibu Kurnia Wajara bahwa toleransi di Indonesia bahkan manusia itu sangat penting sekali karena itu akan menjaga kerukunan bagi antar umat beragama, bagi suku, ras, dan agama. Karena tanpa adanya toleransi, mungkin Indonesia akan banyak sekali konflik. Berarti berikut bahwa faktor-faktor intoleransi karena adanya kesenjangan sosial, kejahatan penguasa, dan sikap fanatik yang berlebihan. Untuk itu, cara menghilangkan toleransi ini yaitu dengan moderasi agama. Kemudian, toleransi diperlukan bukan hanya oleh kelompok minoritas, melainkan setiap manusia. Sebab setiap manusia pada hakikatnya membutuhkan kehidupan yang harmoni. Belajar toleransi adalah dasar untuk menciptakan dunia yang lebih baik lagi untuk banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan sebagai moderator, dan terima kasih banyak-banyak kepada Ibu Kurnia Wajara atas materi yang disampaikan yang sangat luar biasa pada siang menuju sore ini. Terima kasih sekali lagi dari teman-teman KKN, saya mewakili. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony, Mbak Salma. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Saya selaku pembawa acara menyampaikan terima kasih kepada Bu Kurnia yang telah menjadi narasumber, dan saya mengucapkan terima kasih untuk para partisipasi teman-teman yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati hadirin semuanya. Saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ayo Teman-teman, kita foto bersama ya. ya Bu, ini mohon penutup on cam semuanya ya. Tuh di belakangnya Salma masih banyak banget itu kayaknya. Ini Ya, ada siapa yang rombongan Mbak. Kita hitung ya 1 sampai 3. 1, 2, 3. Yang belakang nggak sopan itu masih tidur. Itu apaan itu? Mas, Oh, malah tidur bagaimana itu? Mohon menyingkir. Kita ulangi. 1, 2, 3. Lagi 1 kali lagi. 1, 2, 3. Udah. Terima Oke, kasih, Ibu. sama-sama. Oke, salam buat DPL-nya ya. Iya, Bu. Ya, oke. Di sini grup, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan di para peserta untuk mengisi link absensi di chat. Oh iya. Oke.